إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita untuk senantiasa menjaga iman dan takwa kita kepada Allah tabaraka wa taala, menjaga akidah, menjaga tauhid kita, menjaga manhaj kita di atas manhaj ahli sunnati wal jamaah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak dikumpulkan oleh Allah tabaraka wa taala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita melihat kejadian kurang lebih 1,5 bulan apa yang menimpa saudara-saudara kita di negeri Palestina, apa yang menimpa kaum muslimin di negeri Palestina. Ribuan, bahkan belasan ribu korban nyawa melayang, ribuan korban keganasan, kebiadaban kaum Yahudi laknatullahi alaihim. Kita melihat bagaimana kejahatan, kemudian pembunuhan yang dilakukan oleh musuh-musuh kufar, oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan mengambil beberapa pelajaran, beberapa ibrah yang bisa kita ambil dari peristiwa dan kejadian yang terjadi di negeri Palestina. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil para jamaah, ketahuilah bahwa Yahudi laknatullahi alaihim, al-Yahud, mereka adalah orang-orang kufar. Mereka adalah orang-orang kufar, musuh Allah dan Rasulnya. Dan agama Yahud adalah agama yang batil. Karena kita meyakini di dalam akidah kita, di dalam prinsip kita, bahwa agama yang hak adalah agama Islam. Allah tabaraka wa ta'ala firmankan, Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak di sisi Allah hanyalah agama Islam. Dan kita meyakini tentang firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ketahuilah, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, mencari agama selain agama Islam, meyakini agama selain Islam, maka sungguh dia telah merugi. Allah tidak akan menerima darinya, Allah tidak akan menerima dari apa yang dia yakini. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ketahuilah bahwa seruan, ajakan dari orang-orang munafik dan dari orang-orang kufar bahwa seluruh agama adalah benar, seluruh agama adalah sama, ini adalah ajakan kepada kekufuran. Ini adalah bertentangan dengan akidah Islam. Ini bertentangan dengan apa yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim wajib dia meyakini bahwa satu-satunya agama yang hak di sisi Allah adalah agama Islam, dan bahwa seluruh orang-orang kufar adalah musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itulah kita meyakini apa yang dilakukan oleh kaum Yahud laknatullahi alaihim kepada saudara-saudara kita di negeri Palestina,
Ini adalah kejahatan yang begitu besar di atas muka bumi, kejahatan dengan menghilangkan nyawa kaum muslimin. Oleh sebab itulah kita yakin akan firman Allah tabaraka wa taala, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Sungguh kalian akan dapati bahwa orang-orang yang paling besar permusuhannya kepada orang-orang yang beriman adalah mereka orang-orang Yahudi. Allah tabaraka wa taala menyebutkan orang-orang Yahudi sebelum orang-orang musyrik karena besarnya pemusuhan mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Bahkan orang-orang Yahudi mereka lancang kepada Allah tabaraka wa taala. Mereka mengatakan tentang Allah tabaraka wa taala, wa qalatil yahud Uzair ibn Allah. Dan orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Allah, dan ini bertentangan dengan akidah Islam. Allah tabaraka wa taala firmankan, qul huwallahu ahad. Allah tabaraka wa taala satu. Allah tabaraka wa taala lam yalid wa lam yulad. Sedangkan orang-orang Yahudi mereka mengatakan Uzair ibn Allah, Uzair adalah anak Allah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, peperangan apa yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi adalah bainal kufri wa bainal Islam, adalah bainal iman wa bainal kufri. Oleh sebab itulah kewajiban kita sebagai muslim, kewajiban kita adalah membantu saudara kita kaum muslimin yang ada di negeri Palestina. Jamaah yang dimuliakan Allah, pelajaran yang kedua bahwa muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara, mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bersaudara. Allah tabaraka wa taala firmankan, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bersaudara. Bahkan persaudaraan di atas akidah dan iman lebih kuat daripada persaudaraan di atas nasab. Persaudaraan di atas iman dan akidah akan bermanfaat dibawa sampai ke akhirat. Sedangkan persaudaraan di atas nasab tidak ada bermanfaat kecuali dibangun di atas iman dan akidah. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW mengingatkan di dalam banyak hadisnya, al-muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Muslim dengan muslim yang lainnya mereka bagikan satu bangunan. Mereka akan saling menguatkan, mereka saling akan menolong, mereka akan membantu dan memudahkan urusannya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kewajiban kita adalah membantu saudara-saudara kita. Kewajiban kita adalah menolong mereka dengan apa yang kita punya, dengan harta, dengan doa. Ingatlah bahwa doa adalah senjata kaum muslimin, senjata kaum muslimin yang seharusnya kita jadikan senjata ini untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga, orang-orang kafir mereka tidak akan pernah ridha dengan Islam dan kaum muslimin. Ketahuilah bahwa orang-orang kufar dari agama manapun mereka tidak akan pernah ridha dengan Islam dan kaum muslimin, terlebih orang-orang Yahudi wan Nasara. Allah tabaraka wa taala firmankan, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguh mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka tidak akan pernah ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Oleh karena itulah siang malam mereka berusaha untuk mengeluarkan kaum muslimin dari agamanya. Siang malam sekuat tenaga, seberapa banyak wasilah, sarana mereka gunakan untuk bisa menjadikan kaum muslimin mengikuti agama mereka. Oleh karena itu Nabi SAW beliau telah ingatkan kita, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira' hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al-yahud wan nasara, qala faman. Nabi mengatakan akan ada di tengah-tengah umat ini yang akan mengikuti umat-umat terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan kalau mereka masuk ke dalam lubang hewan padang pasir, la dakhaltumu, kalian pasti akan ikuti mereka. Maknanya bahwa ada dari umat Nabi SAW mereka yang akan mengikuti jejaknya umat-umat terdahulu dari orang-orang kufar. Para sahabat bertanya, al-yahud wan nasara, qala faman? Al-yahud wan nasara, qala faman? Siapa lagi kalau bukan Yahudi wan Nasara yang diikuti oleh sebagian kaum muslimin? Maka jamaah yang dimuliakan Allah,
ketahuilah bahwa mereka tidak akan pernah ridho dengan Islam dan kaum muslimin. Kemudian pelajaran selanjutnya jamaah yang dimuliakan Allah, negeri Palestina adalah salah satu dari negeri Syam yang Allah tabaraka wa taala berkahi, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam doakan tentang negeri Syam. Diriwayatkan dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman hina qala, suatu hari kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu Nabi mengatakan, tuba li Syam, tuba li Syam, keberkahan, kebahagiaan bagi Syam dan negeri Syam. Qulna, maka kami bertanya, wa ma balu Syam ya Rasulullah, ada apa dengan negeri Syam ya Rasulullah? Qala innal malaikah basitu ajnihataha 'ala Syam, sesungguhnya para malaikat mereka membentangkan sayap-sayapnya di atas negeri Syam. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji dan mendoakan keberkahan, kemudian kebahagiaan bagi negeri Syam dan penduduknya. Bahkan kita tahu bahwa negeri Syam yang di situ adalah negeri Palestina. Allah tabaraka wa taala memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Syam, ke Baitul Maqdis. Allah tabaraka wa taala firmankan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram di kota Mekah sampai Masjidil Aqsa di negeri Syam, Palestina. Allah tabaraka wa taala memberkahi sekelilingnya. Allah tabaraka wa taala memberkahi negeri tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, negeri Syam, negeri Palestina adalah negeri para nabi. Negeri Palestina adalah negeri para ulama. Negeri Palestina adalah negeri kaum muslimin. Yang itu menjadi akidah kita bahwa negeri tersebut adalah negeri yang diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul masjidi bunya fil ardi awwala?" Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di atas muka bumi? Qala al-Masjidil Haram. Masjid yang pertama kali dibangun di atas muka bumi adalah Masjidil Haram. Thumma ay, kemudian masjid apa ya Rasulullah? Qala al-Masjidil Aqsa. Yang kedua adalah Masjidil Aqsa. Thumma qala kam kana bainahuma, berapa jarak antara Masjidil Haram pembangunannya dengan Masjidil Aqsa? Qala 40 sanah, 40 tahun. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian pelajaran selanjutnya, kita tahu bahwa negeri Palestina yang di dalamnya adalah Masjidil Aqsa menjadi kiblat pertama bagi kaum muslimin, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu diperintahkan untuk salat, maka pertama kali Nabi adalah menghadap Baitul Maqdis. Diriwayatkan dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitul Maqdis 16 syahran atau 17 syahran thumma sarafahu nahwa Baitul Haram. Kata Nabi sallallahu alaihi, kata Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, kami dahulu salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Kemudian turunlah ayat tabaraka wa taala yang memerintahkan kami untuk berpindah menuju Baitullahil Haram, yakni Ka'bah. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ketahuilah bahwa masjid yang paling utama yang ada di atas muka bumi adalah 3 masjid, sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Tidak diperkenankan seorang melakukan perjalanan jauh tujuannya untuk beribadah kecuali berziarah ke 3 masjid. Al-Masjidil Haram wa Masjidi hadha wal Masjidil Aqsa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Masjidil Haram dan Masjidil Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Masjidil Aqsa. Maka jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala,
inilah keyakinan kita sebagai Muslim, keyakinan kita bahwa permasalahan Palestina adalah permasalahan akidah, bukan sekedar perebutan tanah dan bumi Palestina, tetapi permasalahan akidah yang setiap mukmin wajib dia meyakini bahwa Palestina adalah negeri para nabi dan negeri kaum muslimin. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pelajaran selanjutnya yang bisa kita ambil bahwa musuh-musuh Islam bukan hanya orang kafir, tapi musuh-musuh Islam di sana ada orang-orang munafik dan di sana ada ahlul bid'ah wal ahwa. Ketahuilah bahwa musuh-musuh Islam yang mereka tidak menampakkan secara zahir ini lebih berbahaya daripada orang-orang kafir yang menampakkan kekufurannya. Oleh sebab itu, para ulama mengingatkan di antara musuh terbesar setelah Yahud dan Nasara adalah kaum Syiah Rafidhah. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menjaga akidahnya, menjaga manhajnya, untuk tidak percaya dengan berbagai slogan, dengan berbagai rayuan yang disebarkan oleh kaum Syiah Rafidhah. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau mengatakan, lam ara ahadan min ahli al-ahwa'i wal bidah ashhada bizuri min ar-Rafidhah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku tidak pernah melihat ada seorang dari ahli bidah yang lebih pendusta daripada Syiah Rafidhah. Oleh sebab itulah kaum muslimin harus berhati-hati dari seruan, dari tipu daya kaum Syiah Rafidhah, karena hakikatnya mereka adalah musuh bebuyutan, musuh yang tidak menampakkan zahirnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ingatlah bahwa pertolongan Allah tabaraka wa taala bagi kaum muslimin semuanya akan Allah berikan, akan Allah turunkan kalau kaum muslimin mau kembali kepada agama Allah, kalau kaum muslimin mau menolong agama Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, jika kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kalian, Allah pasti akan turunkan kemenangan untuk kalian. Tapi syaratnya adalah kembali kepada agama Allah, kembali untuk menolong syariat Allah tabaraka wa taala. Dan dengarkan apa yang diberikan, apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kabar gembira bagi kaum muslimin apabila mereka mau kembali kepada agama Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, la taqumus saa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bangkit hari kiamat sampai kaum muslimin mereka memerangi orang-orang Yahudi. Fayaqtulul yahud hatta yakhtabi al-yahud wara al-hajari was-syajar. Kaum muslimin memerangi orang-orang Yahudi sampai mereka orang-orang Yahudi berlarian, mereka sembunyi di balik bebatuan, di balik pepohonan. Thumma qala al-hajar was-syajar, ya muslim, ya Abdullah, ta'al khalfil yahud faqtulhu. Kemudian bebatuan dan pepohonan mereka memanggil kaum muslimin, wahai muslim, wahai Abdullah, kemarilah, sesungguhnya di belakang kami ada orang-orang Yahudi, faqtulu, maka perangilah mereka. Illa syajaratul gharqad fa innahu min syajaratil yahud. Kecuali satu pohon yang mereka pohon-pohon ini menyembunyikan Yahudi, yaitu pohon gharqad, karena ini adalah pohon-pohon Yahudi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kabar gembira ini akan diperoleh oleh kaum muslimin apabila mereka kembali kepada agama Allah dan mereka menolong syariat Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menjaga kita semua di atas agamanya, dan mudah-mudahan Allah menolong saudara-saudara kita di negeri Palestina dan di seluruh negeri kaum muslimin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم نجي المستضعفين في فلسطين يا رب العالمين، انصرهم يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود المجرمين، اللهم دمر اليهود المجرمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم أصلح بطانتهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.